tema kita tadi adalah pemulihan dari penyembahan berhala dan kompromi. Seperti mana tajuk itu, kenapa tanah kita boleh hilang? Karena penyembahan berhala dan kompromis ataupun dosa. Karena kita berkompromi dengan dosa. Kita berkompromi ini seperti ini. Biarlah saya lakukan ini, nanti saya boleh bertobat. Kan Tuhan itu maha penyabar, apalagi maha mengampuni. Tidak apalah, saya buat dosa dulu. Nanti saya bertobat lagi. Itu kompromis. It mean you know it's sin, tapi kamu tetap buat karena kamu take advantage, ambil kesempatan akan kasih karunia Tuhan. Oke? So itulah kompromi. Dan disebabkan dosa ini menyebabkan tanah kita hilang. Apa itu tanah dalam hidup kita? Itu kita mau belajar. Oke, sebentar lagi. Mari kita baca dulu. Yoel pasal 2 ayat 25. Dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 25, Tuhan berkata, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Oke, belalang pindaan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tenteraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maksudnya banyak tahun-tahun kita, masa lalu kita yang dimakan, dimusnahkan. Apa maksud masa lalu ini? Maksudnya hidup lama kita yang kita serahkan kepada dunia, yang kita serahkan kepada iblis. Sehingga kita menyerahkan tubuh kita untuk dosa dan sebagainya. Sehingga kita menghancurkan banyak pilihan-pilihan kita yang salah. Ya, dan itu membuka ruang untuk belalang-belalang pelahap ini. Apa itu belalang-belalang pelahap? Iblis-iblis, musuh-musuh kita. Oke? Karena iblis ini tujuan dia datang hanya untuk apa? Memberkati, apa lagi? Wah, itu testing, bukan memberkati ya. Iblis datang untuk mencuri, membinasakan, dan membunuh. Sama lah itu membinasakan, membunuh, sama juga. Jadi itulah tujuan iblis. Jadi disebabkan masa lalu kita yang jauh dari Tuhan, kita telah membuka peluang untuk iblis ini datang. Tetapi Tuhan katakan, musim ini aku akan pulihkan. Bukan sahaja tema untuk bulan ini adalah pemulihan secara fisikal. Maksudnya segala, akibat-akibat dari dosa kita. Apa akibat dosa? Ada yang disebabkan mungkin hutang-hutang bertambah. Nah, itu semua sebab akibat kita yang salah. Oke? Apalagi penyakit mungkin. Oke, disebabkan mungkin cara hidup kita yang salah, akhirnya menyebabkan penyakit dalam tubuh kita. Tuhan katakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis atau dimakan teruk oleh para musuh ini. Dan aku akan mengirim tenteraku untuk berperang bagi kamu, kata Tuhan. Kenapa? Sebab kita membuka ruang besar ini, pintu besar untuk musuh ini masuk, maka dia telah tinggal. Mereka telah mengambil hak itu dalam hidup kita. Amin. Siapa yang pernah dengar cerita tentang squatters ini? Kalau di Texas, saya pernah sharing ini dengan kamu. Ada satu undang-undang di Texas. Pastor Juli baru balik dari sana dengan Brother Joel. Oh, mereka pergi Texas, tengok Eiffel Tower. Oh, praise the Lord. Kalau di Texas, dia ada satu undang-undang. Oke? Squatters ini adalah pendatang asing. Oke? Kalau mereka datang, tinggal di tanah kamu, buat rumah di situ. Kalau kamu tidak usir mereka, selepas 7 tahun atau 6 tahun kalau tidak silap saya, mereka ada hak untuk minta hak. Oke, geran tanah kepada undang-undang, kepada government. Mereka katakan kami sudah tinggal di sini, kami sudah ada rumah, kami sudah tanam tanaman, kami minta geran. So disebabkan mereka sudah tinggal lama, kerajaan akan bagi. Walaupun tanah itu bukan tanah mereka. Itu undang-undang di sana. Itu yang dipanggil squatters. Dan inilah yang kita mau usir dari hidup kita musim ini. Sebab Tuhan katakan, bila kita dalam musim tahun-tahun yang lalu, kita layan dosa, kita layan kedagingan kita, maka itu memberikan satu tanah untuk iblis itu, roh itu untuk tinggal dalam hidup kita.
Sekarang untuk mengusir mereka, perlukan Tuhan katakan apa yang dia kirim? Tentaranya untuk berperang bagi kita. Dan musim ini Tuhan katakan, aku akan memulihkan, mengembalikan tanah kamu yang telah hilang ini. That's why ada dalam hidup kita. Kita berdoa, Tuhan kenapa hutang saya ini tidak habis-habis? Itu termasuk saya lah. Hutang saya tidak habis-habis. Tuhan kenapa ini Tuhan? Karena satu, sikap lalai saya yang dulu. Saya dapat duit banyak. Sepatutnya duit saya itu boleh lamsam. Bayar satu kali. Tapi karena lalai. Saya cakap money make money. Bagus saya pakai ini untuk invest. Jadi dari bunga itu baru saya bayar hutang. Itu sudah salah. Tuhan katakan, disebabkan keputusan yang salah itu memberikan roh-roh pemusnah ini mengambil tempat di tempat itu. Akibatnya maka ada yang keliling pinggang, sukar untuk mematahkan tabiat dan sebagainya. Jadi efek dia ataupun yang kita boleh lihat buah-buah squatters ataupun apa kita panggilnya roh-roh yang tinggal dalam hidup kita ini, tabiat-tabiat kita yang buruk. Itulah dia punya buah-buah. So Tuhan katakan musim ini dia mau lawan, dia mau usir itu keluar dari hidup kita. Kalau kita izinkan Tuhan, buka hati kita untuk dia datang. Karena Tuhan katakan, aku mau mengembalikan tanah-tanah yang hilang. Tahun-tahun yang hilang itu kepadamu. Tetapi kamu mau kah tidak? Itu saja. Tindakan kita pada kali ini, kita mau atau tidak dengan Tuhan. Jadi mari kita belajar dulu tentang teologi tanah dalam kitab suci. Kali ini saya lebih suka, saya lebih selesa kalau mengajar dalam bentuk mengajar. So, kalau dalam Israel mereka ada dua undang-undang. Yang pertama dipanggil tahun Yobel. Apa itu tahun Yobel? Ataupun dalam tahun Yobel ini ada satu maksud di sana, pengembalian warisan. Itu kita boleh baca dalam Imamat pasal 25 ayat 10 dan 13. Imamat pasal 25 ayat 10 13. Setiap tahun ke-50, walaupun kamu sudah beli tanah itu, let's say Wani ada tanah. Itu memang dari dia, warisan dari dulu dari Yosua, dan itu diberikan kepada keluarga. Let's say kamu ini dari suku Benyamin, dari suku Benyamin itu warisan tanah suku Benyamin. Dan sekarang kamulah yang waris sekarang. Tapi kamu jual dengan saya, Selepas 50 tahun undang-undang dia adalah saya harus kembalikan kepada dia. Macam manapun. Saya harus kembalikan. Wah, best kan? Dapat duit dikembalikan lagi. Itulah undang-undang bangsa Israel. Itulah pengembalian warisan. Selepas tahun ke-50, setiap tanah itu harus dikembalikan kepada warisan yang orang asal dia yang memiliki tanah itu. Itu tanah Yobel. Pengembalian warisan bagi tahun Yobel. Satu lagi adalah tahun Sabat. Ini undang-undang tanah juga, yaitu mereka harus memberi istirahat kepada tanah itu. Ini tanah pun harus berehat. Mungkin kamu tidak tahu ini, tetapi tanah ini pun ada dia punya hati dan perasaan juga. Wah, ini habis kita ini nanti kalau ini jalan sesat pasti Daud diri bilang. Jadi tanah ini pun Tuhan katakan harus beristirahat. Kalau tidak mereka tidak akan jadi subur. Ke tahun yang ke-7, petani-petani, para penanam harus membiarkan tanah itu rehat. Jangan menanam pada waktu itu. Mereka jangan tanam, hanya bermula kembali ke tahun ke-8. Jadi barulah mereka tanam semula. Jadi tanah itu sudah berehat. Cukup 1 tahun. Tahun Sabat bagi tanah. Kenapa ini semua? Kenapa begini? Sebab Tuhan katakan pada hari yang ke-7, setiap 7 itu saya berehat, kata Tuhan. Di seluruh ciptaan dia juga harus memiliki Sabat. Ini dia punya hikmat di sini, misteri di sini. Jadi kita membaca dalam kitab, kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel tidak mengikuti undang-undang ini. Jadi ini antara dosa yang membuka belalang-belalang pelahap ini untuk datang dan menghancurkan bangsa Israel. Membuka kutuk-kutuk kepada mereka. Yang kedua, kenapa Israel kehilangan tanah mereka? Yang pertama adalah penyembahan berhala. Ini direct lah.
Kita tahu bangsa Israel ini selalu menyembah berhala. Tuhan katakan jangan sembah berhala, tetap juga mau mereka menyembah Baal. Tetap juga mereka menyembah Tuhan-Tuhan Tuhan di gunung, kayu. Semua yang mereka nampak misterius sedikit mereka katakan harus sembah ini. Kenapa? Sebab roh-roh ataupun iblis waktu dulu suka tinggal di tempat itu. Dan mereka memang mendengar. Mereka orang bangsa-bangsa dulu pun memang mendengar suara itu. Tiba-tiba ada suara di batu. Oh, haruslah kamu sembah aku, dia katakan. Jadi dia pun kata, harusnya sembah batu ini. Ini memang real. Kenapa? Sebab kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama banyak sekali dukun-dukun ataupun roh-roh, iblis-iblis yang menyatakan diri kepada mereka, kepada orang-orang ini untuk membuat mencerai-beraikan bangsa-bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. So, penyembahan berhala. Yang kedua adalah pelanggaran perjanjian. Di mana antara perjanjian itu yang tadi itu tahun Yobel dan tahun Sabat itu adalah perjanjian Tuhan antara bangsa Israel. Haruslah kamu melakukan ini, kata Tuhan dengan bangsa Israel. Tetapi mereka melanggar perjanjian itu dengan Tuhan. Dan ini membuka konsekuensi ataupun akibat kepada bangsa Israel. Menyebabkan tanah mereka banyak yang hilang, dirampas oleh musuh dan sebagainya. Yang ketiga adalah menolak warning, amaran Tuhan melalui perantaraan para nabi. Tuhan mengutus banyak nabi-nabi dia. Nabi Yeremia, apalagi Yesaya. Siapa lagi nabi yang kamu ingat? Elia. Benjamin paham. Elisa, siapa lagi? Nabi Nathan, Nabia pun ada. Tuhan utus semua itu untuk menegur bangsa Israel. Bertobatlah, Tuhan kata bertobat, jangan menyembah berhala lagi. Tapi kebanyakan di bangsa Israel tidak mendengarkan. Apabila teguran ditolak, akhirnya kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan pun tertutup bagi mereka. Dan tanah-tanah ini jatuh ke tangan musuh. Oke, ini teologi tanah. Maksudnya betul-betul sebab kita ada tajuk tanah kan. Jadi tanah mereka dirampas. Oke, wilayah mereka dirampas oleh musuh ini. Dan seterusnya kita mau belajar terus. Bagaimana dosa menghancurkan hidup. Ini otomatis kita paham. Kita tahu upah dosa adalah maut. Kalau kita berdosa, means kenapa maut? Karena kita membuka pintu bagi iblis datang. Dan kalau iblis itu datang, dia hanya akan menghancurkan. Dia jarang mau memberkati kita. Puji Tuhan kalau dia memberkati. Tetapi dia tahu kalau berkat itu kunci untuk mencuri jiwa kamu. Ada orang juga begitu. Kadang-kadang dia ingat, wah saya diberkati. Mungkin saya ini Tuhan sayang saya, dia kata. Tapi sebenarnya berkat itu sendiri yang mengikat hati dia. Membuatkan kasih itu dicuri. Oke, uang itu mencuri hatinya. Karena Tuhan kata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oh ini saya ingat terus, saya ingat terus mimpi Sismujan yang ini. Oh, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. So, ini semua adalah sesuatu yang harus kita selidiki, harus kita hati-hati. Karena dosa-dosa ini akan merusak struktur hidup kita, bukan bermula dari luar, bermula dari dalam dulu, dari isi hati kita, dari gaya hidup kita. Oke, dalam Yoel pasal 2, kata melahap, kata apa lagi, memakan itu, adalah dalam bahasa Ibraninya akil, yang maksud menghancurkan, menghabiskan total. Maksudnya kalau makan roti, bukan macam Eli. Kalau Eli makan banyak sisa-sisa di lantai. Tapi ini bahasa melahap, menghancurkan, ini tiada sudah. Dia makan habis. Kalau makanan sedap, kamu nampak licin lagi piring itu. Kalau ada orang makan. So begitu maksudnya di sini. The bahasa of memakan habis, melahap dalam kata Yoel itu memakan habis total. Kalau boleh dia mau makan kamu, makan jiwa kamu sehingga masuk di neraka. Itulah musuh. Dia bukan setakat main-main, mau curi, mau merosakkan tubuh kamu saja. Ending dia adalah kalau boleh dia mau kamu mati dalam keadaan berdosa. Banyak testimoni dari para penginjil, hamba Tuhan. Kalau kamu lihat di YouTube, kamu cari yang betul punyalah.
Ada satu dari Korea, pastor Korea sekarang. Dia adalah anak dari keluarga Buddhis. Dari kecil dia boleh melihat, dia boleh mendengar suara dari roh. Dan roh dari kecil itu mendidik dia untuk baca itu Buddha itu. Tapi roh itu pandai. Dia kata, saya mau ikat perjanjian dengan kamu, kamu akan saya berkati. Dan banyaklah dia janjikan. Dan banyak yang dia ajarin, dia percaya. Akhirnya satu waktu ketika dia mulai mau kenal-kenal Kristus, roh itu mulai pandai. Kasih seleweng pemahaman dia. Dan akhirnya karena roh itu tahu dia mau pergi masuk Kristen, roh itu cepat-cepat dia cakap, kalau kamu mati, saya janji akan bagi kamu satu pangkat yang besar di afterlife. Saya janji akan reincarnate kamu. Jadi lahir kembali di keluarga yang kaya. Tapi satu syarat, kamu harus bunuh diri sekarang. Jadi apa dia buat? Oh, dia betul-betul mau bunuh diri. Dia ambil pisau, teriak mama dia. Oh, anakku jangan, dia cepat-cepat potong. Ini. Oh, jadi ibu dia menangis, takut, dia call ambulans 999 lah tuh kan. Dia panggil. Jadi syukur waktu itu sempat mereka datang, masih sempat tutup dan dia diselamatkan. Puji Tuhan. Dan pendek cerita, dia menemukan Yesus Kristus. Setelah dia menemukan Yesus Kristus, akhirnya dia bertobat. Dan waktu dia begitu, dia rohnya dibawa ke neraka. Akhirnya dia sampai di sana, dia melihat roh yang selama ini dia puja itu, dia melihat bentuk dia yang sebenar. Dia katakan, sesuatu ketakutan yang tidak pernah saya alami. Sesuatu yang menghampakan perasaan hampa yang kosong. Yang tidak pernah saya alami saat saya melihat dia. Ketakutan yang luar biasa. Saya rasa tertekan. Dia sudah depresi di bumi. Ketika dia melihat itu waktu rohnya di neraka. Lagi dia depresi. Berganda-ganda dia katakan. Dan roh itu ketawa berhabis. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang. Oh, dia mendengar suara itu. Dia katakan, no, dia sangat hampa sebab jiwa yang dia ingat dia sudah ambil itu selamat kembali. Jadi ketika dia kembali kepada Yesus, akhirnya roh itu try mau datang kembali, tapi dia hanya kata satu kata, dia katakan, in the name of Jesus, I never yours. My life is Jesus now. Dan Tuhan memulihkan hidup dia. Amin. Haleluya. Dan roh ini beginilah, dia bukan setakat mau datang untuk main-main bagi kamu sakit sana sini, sakit penyakit. Kalau boleh dia mau ngap jiwa kamu. Sampai jiwa itu dia makan dan dia tarik di neraka. Neraka is real. Kalau ada pastor atau pengkhotbah yang katakan neraka itu tidak ada, hati-hati. Itu memang bukan ajaran dari Tuhan Yesus. Ya. So memang neraka itu betul. Orang ataupun kalau kita katakan orang yang paling banyak berkhotbah tentang neraka di Bible adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat. Oke, dalam Bible Yesus banyak kali menyebut tentang neraka. Ini tapi ramai yang tidak perasan. Oke. So itulah dimana sudah kita itu bagaimana dosa menghancurkan hidup kita. Dan dosa juga akibat dosa adalah maut, dan satu lagi yang dosa akan buat dan apabila musuh datang, dia akan mencuri identitas kita, identiti kita. Apa identiti yang dia curi? Satu adalah kita ini adalah anak Tuhan. Satu lagi identiti kita adalah dombanya Tuhan. Dan lagi apa lagi? Identiti kita ini adalah hambanya Tuhan. 3 ini dia akan curi dari kita. Anak Tuhan ini dia akan katakan, kamu bukan, Tuhan tidak sayang kamu. Dia akan pancing kamu dengan kata-kata yang semua negatif. Tidak ada orang yang sayang di dunia ini. Sayang kamu di dunia ini. Keluarga kamu pun benci kamu. Apalagi Tuhan yang jauh itu. Kamu panggil-panggil, kamu pernah dengar suara dia. Maka kamu pun tertekanlah lagi. Inilah tugas musuh. Dia mau curi identitas kita sebagai anak. Tuhan katakan, aku adalah Bapakmu yang baik. Saat kamu panggil aku akan turun. Aku mengasihi kamu. Aku sudah mati bagi kamu, kata Tuhan. Saat kamu memanggil aku pasti akan datang. Itulah
Bapak kita. Itulah identitas kita sebagai anak. Dan ini yang mau dicuri oleh iblis. Ini yang tanah-tanah semua yang diambil oleh iblis ini dari hidup kita. Apalagi identitas tadi. Yang kedua adalah dombanya Tuhan. Domba ini adalah sesuatu yang domba ini untuk kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Gembala yang memimpin kita kepada air sungai yang segar. Yang memberi makan rohani kepada kita. Saat kita jatuh, kita boleh memanggil dia. Kita boleh merasakan kasih karunia-Nya Tuhan. Oke, apa kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan itulah yang memberi kekuatan kepada kita untuk bangkit kembali saat kita jatuh. Tanpa kita memiliki identitas domba ini, kita tidak akan ada pengharapan. Jatuh itu oke lah, biarlah saya jatuh. Sampai jatuh berhabislah. Bila ada orang datang, Tuhan kirim. Kawan kamu datang, kawan. Saya mau datang untuk berdoa bagi kamu. Kamu katakan, tidak apa, simpanlah doa itu untuk kamu sendiri. Ataupun pergi kasih doa kawan saya, dia lagi teruk dari saya. Saya tidak apa, saya jaga diri sendiri. Ini identitas yang dombanya sudah diambil. Oke. Oleh iblis. Jadi identitas sebagai domba ini membolehkan kita untuk memanggil Tuhan kita. Tolong Tuhan, tolong saya Tuhan. Karena kita tahu dia mendengar suara. Karena kita tahu bahwa dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik apa yang dia akan buat? Tuhan katakan, akulah gembala yang baik. Aku tinggalkan 99 ekor dan pergi mencari yang satu orang itu. Satu orang itu di mana? Di dalam belukar, ada yang di dalam lumpur, ada yang di dalam rumah pelacuran lagi, ada yang sedang ambil dada. Inilah antara domba yang hilang. Tetapi harus memanggil Tuhan. Bukan soal berapa dalam dosa kamu, bukan soal betapa teruknya yang kamu lakukan. Tetapi saat kamu memanggil Tuhan, saat ada isi hati, Tuhan, I need you now. Tuhan akan datang. Yes, dia macam Superman. Itulah Superman kita yang sejati. I come to you now. Dia datang, dia hold kita. Dan Tuhan katakan apa kalau kita baca? Dia gembala yang baik. Dia saat dia datang apa dia buat? Dia ambil kita, dombanya. Sama datang Sita. Dia ambil kita, domba itu. Apalagi dia buat? Dia gendong. Tuhan katakan dia meletak di atas bahunya. Dia menggendong kita berjalan. Itu menggambarkan dia berjalan bersama kita. Dia tahu kita sudah lemah. Dan Tuhan akan berjalan bersama sehingga kita memiliki kekuatan yang baru. Dan dia akan lepaskan. Dan dia akan datang lagi mencari domba yang lain. Amin. Itulah domba kita. Domba kita pula. Itulah gembala kita yang baik. Ya, jangan biarkan iblis mengambil identitas ini dari kita. Bila kita melihat karakter-karakter ini dari rekan-rekan, dari mungkin keluarga yang jauh. Bila kita berdoa, tidak maulah. Simpanlah doa kamu untuk orang lain. Ini identitas yang dicuri. Then you know how to pray for them. Lord, I want to pray, identitasnya dikembalikan. Saya deklarasi hati dombanya dipulihkan. Supaya dia mengenal engkau sebagai gembalanya yang baik. Bukan kamu yang jadi gembala. Ada orang ini baik juga pergi mendoakan. Dia ingat dia yang kasih selamat itu orang. Saya jadi juru selamat. Lord, I need. Saya perlu Tuhan. Beri saya kekuatan Tuhan. Saya perlu. Sampai dia rotan lagi. Biarlah dia mati. Separuh mati Tuhan. Yang penting dia kembali kepada engkau. Lalu dia pukul berhabis anak dia. Bertobat kau sekarang. Begitu. So be careful. Kita bukan penyelamat. Tuhanlah penyelamat. Jadi kita jangan mengambil alih tugas Tuhan sebagai penyelamat. Our task is sebagai dombanya. Berjalan bersama dengan dia. Apa domba buat? Saya pun dulu begitu. Saya dulu atas lumpur. Lumpur itu ada tai lagi. Tapi bila saya berdoa, Tuhan datang selamatkan saya. Sekarang Tuhan bagi saya baju baru, kulit baru, putih bersinar. Ini tugas kita, memberitakan testimoni hidup kita. Dan orang akan diberkati. That's how identity kita sebagai domba dipulihkan. Apalagi yang dia curi tadi, saya katakan identity sebagai hambanya Tuhan. Identitas sebagai hamba ini berbicara kepada panggilanmu, kepada pelayananmu. Ada orang yang sudah di dalam ministry, sudah dalam pelayanan, mungkin sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Akhirnya mengalami penolakan di dalam ministry, akhirnya mengalami kesakitan, kepahitan. Ramai kita, saya rasa bukan ramai lagi. Kadang-kadang ada kita sendiri pernah mengalami itu.
Ya, tiba-tiba pemimpin yang kita sayang, menyakiti hati kita. Bukan itu saja, gereja menolak kita. Ini semua karena apa? Karena ada loophole tertentu yang terbuka. Oke, dan iblis lah dia punya uh, the mastermind is the iblis, enemy kita. Sengaja untuk apa dia buat? Mencuri identiti kita sebagai hambanya Tuhan. Kita lupa bahwa kita ini hanya hamba Tuhan. Ya, identiti sebagai hamba ini sangat sukar untuk orang paham actually. Sebab anak dan domba ini senang. Sebab kita semua receive. Anak, oh yes I receive your janji Tuhan. Domba pun I receive your grace Tuhan. When come to the heart of servant, prosesnya berlainan sedikit. Dia mau on giving. Dia mau on, I want to be like you Jesus. I want to die for others. Susah. Mulut boleh bercakap. Tapi betul kamu mati untuk orang lain? Susah. Apalagi dengan orang yang kamu benci. Apalagi dengan orang yang kamu tidak suka. Oh, tiba-tiba Tuhan katakan, pergi datang. Lawat dia. Tuhan tidak mau. Lihat mukanya pun, wajahnya pun tidak boleh Tuhan. Macam mana? Itulah hati hamba. The process is different. Tapi bila kamu sudah memiliki itu yang iblis tidak mau. Dia akan mulai datang. Dia katakan we need to hancurkan identiti dia ini. Dan dia akan mulai pakai orang-orang sekitar. Tiba-tiba gosip datang. Manipulation of word datang. That's why orang di dalam ini banyak mimpi apa? Mimpi buaya, mimpi ular semua. Ini semua adalah berkaitan tentang kata-kata yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. So, bila dia buat begitu, kita pun mulai sakit hati. 1, 2 tidak apa. Oke, tapi bila sudah makin banyak, dan kita pun mulai dengar, oh ya betul juga apa dia cakap. Nah, mulailah. Tidak mau lagi lah Tuhan. Saya tidak mau melayani lagi lah. Sakit, tidak mau. Apa yang saya terima ini semua hanya bukan pujian, bukan bukan recognition, bukan apalagi apa bahasa dia itu, bukan buat orang menghargai saya, tetapi orang mencela saya dan akhirnya identitinya dicuri. So ini semua Tuhan mau pulihkan hari ini. Amin. Tuhan mau pulihkan pada musim ini. Every yang dicuri oleh musuh-musuh kita ini. Tuhan kata, aku mau berperang bagi pihak kamu. Oke, tanah jenis ini Tuhan akan berperang bagi kita. Macam lagu kita tadi. Siapa general kita? Tuhan Yesus. Tugas kita untuk apa? Bersama dengan dia memakai kelengkapan perisai rohani itu. Baju jirah, kotopang keselamatan pula. Baju apa itu? Ya, kotopang keselamatan, baju jirah, kebenaran, dan sebagainya. Ini semua untuk apa? Melindungi pikiran kita, melindungi hati kita supaya tidak offend, dan sebagainya. Ya. Di mana sudah? Oh, ini bagus. Tuhan kata dalam Yoel 22 ayat 25 tadi, kata mengembalikan itu adalah salam. SHALAM, salam. Membuat utuh, mengganti rugi, ataupun menyempurnakannya kembali. Sebab hidup kita yang lama itu sudah banyak kerusakannya. Sekarang Tuhan mau mengembalikannya kembali, menyempurnakannya kembali. Oke, hidup kita yang lama dan kita akan melihat hasilnya. Tuhan tidak akan mengganti waktu-waktu yang sudah berlalu, tetapi hasil dari waktu itu. Maksudnya the reaping of the time, maksudnya sekarang. Oke, ada orang yang let's say berhutang 20 tahun lalu, sekarang sudah bunga dia hampir 100.000. Itu hasil dia. Tapi Tuhan katakan, when I want to restore, maksudnya Tuhan akan melangsaikan semuanya ini. Ini supaya kita paham. Pahamkan maksud saya di sini, oh Tuhan mau memulihkan segala kerusakan kita yang lalu pada musim ini. Amin. Siapa yang mau terima itu? Receive. Haleluya. Receive semuanya. Saya betul-betul mau receive itu hari ini. Ya, selalu sudah saya declare Tuhan, saya katakan, Tuhan, this year hutang saya langsai. Oh, amin. Haleluya. Kita harus beriman seperti itu. Amin. Tuhan sudah bagi tanda. Wah,
beberapa doa-doa. Oh, this few months saya banyak berdoa. Contoh dia saya katakan, Tuhan, saya mau ini, saya mau declare ini. Oh, tiba-tiba datang kawan kita balik dari Miri. Ini Wani dengan Sis Fiona. Oh, mereka tidak tahu pun keadaan, mereka tidak tahu pun planning the next step of SCGM bahasa. Saya rasa kamu orang pun tidak tahu. We still in the meeting, we still in, nanti kita akan umumkan. Tiba-tiba mereka datang, saya ada mimpi, Pastor Daud, dia kata. Apa itu? Bila dia mimpi, ting semua confirmation. Wah, saya cakap prophetic mimpi kamu nih. Oh, antaranya saya ada berdoa dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, at least saya tidak minta banyak Tuhan. 10 keluarga kamu hantar di SCGM. 10 keluarga Tuhan. Minta, sebab kalau terlampau banyak, saya lihat kekuatan sendiri, saya tidak boleh lawat semua. 10 keluarga boleh untuk sekarang. Jadi dalam mimpi dia begitu. Tiba-tiba dalam mimpi dia katakan ada satu orang berkata yang saya tidak kenal, dia katakan Tuhan sudah siapkan 10 orang di SCGM bahasa. Wah, confirmation. Dia tidak tahu pun. Sih. Jadi jauh-jauh dari sana Tuhan hantar untuk konfirmasi. So, jadi ini semua adalah janji pemulihan dari Tuhan. Itulah yang maksud dia salam itu. Oke, saat kita hidup benar dengan Tuhan, Tuhan akan memulihkan semuanya. Kalau kita lihat baca dalam 2 Tawarik pasal 30 ini cerita tentang raja-raja Israel. Oke, banyak raja Manase dan sebagainya sebelum Raja Manase. Oke, raja-raja Ahab semuanya telah menyimpang dari Tuhan. Mereka menyembah Baal. Mereka memberikan anak mereka sendiri untuk dikorbankan. Tapi datang Raja Hizkia. Raja Hizkia menjadi raja pada tahun 25, umur dia 25 tahun. Saat dia menjadi 25 tahun, kalau tidak silap saya, dia benar-benar ikut Tuhan. Dan dia hancurkan semua gunung-gunung. Dia pulihkan rumah Tuhan. Dia ambil kembali kitab Taurat. Dia baca dan dia minta semua bangsa untuk ikut kembali apa yang diajar oleh hukum Taurat. Apa yang berlaku, Tuhan memulihkan bangsa Israel. Menjadikan kaya. Tidak sekaya Raja Salomo. Tetapi kaya sedikit dari Raja Salomo. Waktu itu Tuhan memulihkan Raja Hizkia dengan luar biasa. Dari keadaan yang hancur-hancur. Oke, Raja Asur ataupun kalau Raja Asur sekarang nih orang Palestina lah betul. Nah, Raja Asur waktu itu melihat Israel mulai naik, dia katakan mari kita serang mereka. Dan mereka mengepung ini Yerusalem. Dan mereka mengutuk, dia katakan Tuhan Raja Hizkia ini tidak ada apa-apa. Kamu semua ditipu oleh dia, main politik lah. Ini Raja Asur. Tetapi Raja Hizkia berdoa. Dan Nabi Yesaya datang menguatkan. Nabi Yesaya katakan, jangan risau Raja Hizkia, Tuhan akan mengirim tentaranya untuk berperang bagimu. Apa yang mereka buat? Mereka cuma berdoa, berpuasa, dan memuji Tuhan waktu itu. Dan yang berperang untuk Raja Asur, apa? Malaikat dari Tuhan. Ditulis dalam kitab itu, Tuhan mengirimkan malaikatnya berperang dengan tentara Raja Asur ini. Dan apa yang berlaku? Mereka berlari lintang pukang. Lari. Malaikat yang berperang bagi mereka. Musim ini saya percaya ramai yang akan melihat malaikat. Wah, karena Tuhan sudah berkata pada musim terutama akhir zaman, dia katakan aku akan mengirim malaikat untuk melayani. Oke, tiba-tiba kalau orang yang kamu tidak kenal tolong kamu, orang yang tiba-tiba datang ketuk rumah jam 3 pagi, berdoa untuk si anu. Kenapa? Berdoa saja. Kamu buka tidak orang, malaikat. Begitu. Wah, kalau cerita di siapa tuh pastor, saya lupa namanya, Pastor Robert gitu. Wah, tiba-tiba malaikat hantar dia duit lagi. Wah, puji Tuhan. Kalau begitu, ini semua orang suka kalau kesaksian begini. Tiba-tiba berdoa Tuhan, saya perlu ini, tiba-tiba tong jatuh. Satu kelompok semua ratus USD lagi. Oh, ini semua orang suka. Puji Tuhan. Tapi the manifestation of angel is happening already. Banyak kesaksian di luar negara. Angel mulai datang untuk melayani. Tiba-tiba ada orang datang mengetuk pintu rumah. Seorang orang tua waktu itu salji kuat. Tidak boleh keluar. Anaknya tidak ada susu.
Anaknya sudah kelaparan, sudah berapa hari tidak boleh keluar beli. Lagi jauh dari rumah, jirannya pun begitu jauh. Actually tidak juga sejauh, tapi disebabkan salji, dia teriak pun tidak akan dengar. Telepon pun mati. Oh, dia katakan, Tuhan matilah. Saya mati tidak Pak, anak saya Tuhan. Tiba-tiba dia dengar 1 jam pagi-pagi, jam 3 pagi begitu ketuk pintu dia. Tek 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 tek. Bila dia buka, ada kotak susu. Untuk anak dia, dia terkejut. Siapa dia tengok tiada orang, bekas kaki pun tiada. Dan dia tahu itu dari malaikat. Wah, puji Tuhan, ada orang begitu. Ada satu lagi kesaksian, ini dari pastor sendiri. Dia sedang balik, tiba-tiba engine dia mati. Lagi salji kuat. Dan kalau kamu tahu, kalau orang kata di bawah derajat Celcius ini pasti akan mati kesejukan. Kalaupun kamu tinggal di dalam kereta. So mati dia punya kereta. So dikatakan Tuhan macam mana nih di tengah-tengah hutan lagi. Tiba-tiba ada keluar dari hutan. Ya pakai baju macam orang hiking. Cakap what happened? Dia cakap mati. Oh tidak apa, senang saja. Dia cakap dia pergi tolong. Dia pun tidak tahu apa dia buat dalam engine. Pasal dia cakap start your engine. Dia start. Dia tutup. Dia tutup saja dia tengok tiada sudah tu orang. Angel. Haleluya. So the manifestation of angel is really happening. Pengembalian tanah ini juga berbicara tentang tentara Tuhan berperang bagi pihak kita. Maksudnya malaikat Tuhan akan datang untuk berperang bagi kita. This is real. Heavenly realm is real. Kita sebenarnya ini cuma bayang-bayang. Rasul Paulus katakan manusia hidup di dunia ini seperti shadow saja. Bayang-bayang saja. Lepas kita meninggal barulah yang benar. Kita ini sementara. Umur paling tinggi berapa Suki? Kamu 200 tahun. Oh, haleluya. Paling tinggi pun 100 tahun lebih lah. Ada baru-baru paling lama 120 tahun. Ya, itulah paling lama. Selepas itu hidup selama-lamanya. Tetapi di mana? Jangan di lava. Tidak bagus. Oh, laba itu mungkin tidak berapa sakit lagi. Api neraka orang cakap macam laba. Jangan di sana. Kita mau dengan Tuhan. Amin. Kamu tahu kan ini baru pengenalan. Puji Tuhan. Ya. So next. Hidup kita ini sudah ditulis oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam Mazmur 139 ayat 16. Mari kita buka sama-sama. Siapa yang ada Bible itu buka. Oke, 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16. Saya baca. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Apa maksud ini? Maksudnya hidup kita sudah ditulis oleh Tuhan. Permulaan dan kesudahannya. Tuhan sudah tulis dalam kitabnya. Siapa kita, kita lahir di mana, kita jadi apa, dan seterusnya. Lepas kita meninggal, kita pergi mana? Pergi ke sorga. Semua ending dia sama. Bersama dengan Tuhan di sorga. Memerintah bersama dengan Tuhan di sorga, duduk di sebelah kanan Allah juga bersama dengan Tuhan Yesus. Duduk bersama dengan dia, memerintah bersama dengan dia. Ya, itulah endingnya setiap story kita ini menurut di Mazmur ini. Ya, tetapi ada satu penjelasan di sini. Kalau penulisan tentang kitab ini, kata kitab ini sebenarnya bentuk scroll. Bentuk scroll bukan macam buku sekarang. No, dia bentuk scroll. Dan kalau berbicara tentang scroll, dia ada, kalau kata kitab di sini dia ada seal-nya. Dia belum dibuka. So every chapter, setiap hidup kita ini ada scroll-scrollnya. Umur, let's say saya umur kosong, baru lahir hingga 7 tahun, itu satu scroll. Itu Tuhan sudah buka. Jadi apa, lahir di mana, and then the next chapter scroll. Ada syaratnya untuk membuka scroll itu. Ada poin-poin yang Tuhan perlu minta dari kita. Ya, oke, paham di sini? Ini kita kupas. Sebenarnya ini ajaran di seminar mimpi bane.
Tuhan peringatkan saya untuk kongsikan ini dalam seminar mimpi dan penglihatan. Tetapi ada orang yang sudah umur 30 tahun, scrollnya masih 7 tahun. That's why rohaninya masih budak. Every scroll ada potensi. Every scroll ada karunia-nya di situ. Every scroll ada reward-nya Tuhan di situ. Tuhan mau memanggil potensi kita itu di sana. Dan yang layak untuk membukanya hanya Tuhan Yesus Kristus. That's why Tuhan perlu masuk dalam hidupmu. Sebab hanya bila dia masuk dalam hidupmu, baru dia boleh membuka itu. Karena kita sudah katakan, Tuhan, my life is for you. Bila kita katakan itu, Tuhan ada hak untuk membuka meterai itu sekarang. Maksudnya, your life now, I can make it full. Saya boleh menyempurnakan setiap scroll dalam hidupmu. Amin. Sebelum scroll itu dibukakan, kita tidak selepas scroll itu dibukakan, setiap cerita dalam scroll itu akan masuk dalam under justice of God. So every gift, bukan potential gift, karunia yang Tuhan berikan kepada kita ada tanggung jawabnya. Kita dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Let's say scroll yang kedua itu, Tuhan katakan dalam scroll itu potensi Pastor Daud. Sekarang dia boleh tulis buku. Wah, ini saya sedang berdoa untuk Tuhan yang beri saya kekuatan. Boleh tulis buku, boleh mengajar seminar. Let's say saya tidak lakukan, saya akan dipertanggungjawabkan. Tuhan katakan, dalam ini sudah dibukakan. So justice of God will require you to fulfill this. Bila saya tidak melakukan, sebab semua itu walaupun sudah ditulis oleh Tuhan, still with our own will, kita harus bergerak. Tapi semua itu sudah diucapkan oleh Tuhan. The potensi is there already. Bagaimana kita tahu ini? Tuhan akan memberitahu itu dalam mimpi-mimpi. Tuhan akan mengirim nabinya untuk bernubuat bagi kamu. Dan sebab itu dari sana nabi boleh bernubuat dalam hidupmu. Job melihat dalam scroll itu. Dia katakan, oh I see you, kamu ada panggilan untuk pastor. Sebenarnya scroll itu belum dibuka. Tapi Tuhan sudah beritahu dia. Sebab Tuhan mau persiapkan dia untuk membuka scroll itu. Haleluya. That's why Tuhan mengajar anak-anaknya doa Bapa kami yang di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Every of our life sudah ditulis di surga. Setiap kita ini potensi yang Tuhan berikan 100%. Tetapi bila kita turun ke dunia, dosa menutup semuanya. Dosa menyongsang identiti kita. Dosa membuatkan karakter kita dicuri. Dan ini yang membuatkan tidak boleh membuka chapter-chapter, scroll-scroll dalam hidup itu. Amin. Saya tidak mau masuk sangat dalam di sini, tetapi saya harap kita paham. We see kita boleh memahami sekarang kalau kita membaca Alkitab. Dengan dasar ini, kamu mulai akan melihatnya. Pemahaman kamu mulai dipulihkan. Oh ini potensi saya. Bila ada orang bernubuat bagi kamu, you can see, this is the scroll yang harus dibukakan dalam hidup saya. Bila Tuhan katakan saya melihat kamu boleh bernubuat, itu potensi yang Tuhan mau berikan kepada kamu. Karunia yang Tuhan mau berikan kepada kamu. Tetapi untuk membukanya, Tuhan harus persiapkan hatimu dan karaktermu. Sebab kalau karakter kita tidak siap, scroll dibuka, justice of God will require you to fulfill this. Kalau tidak, hati tidak siap, kamu tidak akan memenuhinya. Kita jatuh sendiri dengan karunia itu. Bila hati tidak siap, penuh dengan kesombongan, kamu ada karunia untuk bernubuat. That is the very dangerous, kata Tuhan. That's why Tuhan perlu persiapkan hati kita. Dia perlu melalui proses. That's why kita akan melihat beberapa orang mengalami proses-proses yang teruk. Karena Tuhan mau persiapkan hati dia. Tuhan mau buka sudah scroll itu. Tapi dia cakap, satu lagi mau adjust hati dia nih. Oke, biar dia lalui ini. Wah, lalu dia lalui padang gurun dia. Tuhan, so sakit. Tuhan, tolong. Mana kamu? Saya tidak dengar suara kamu, Tuhan. God is preparing you. Until kamu lulus. Akhirnya aku mengatakan, yes, anak saya sudah siap. Dia bukakan. Then kamu mulai see the difference. Fulfillment is coming. Potential mulai dikeluarkan. Potensi kamu yang dulu mulai berbuah dan sebagainya. Amin.
This is what happening dengan Mazmur 139 ini. Setiap kita ada scrollnya. Dan Tuhan Yesus tidak sabar actually membukanya bagi kita. Haleluya. Sebab itu Tuhan require us to matang dalam rohani. Itu maksudnya matang dalam rohani. Sebab itu Rasul Paulus pula menggambarkan ini. Sepatutnya kamu sekarang ini dewasa. Tapi kamu masih makan bubur, dia kata. Sebab umur sudah 40, 50. Tapi scrollnya masih di 7 tahun. Pemahamannya masih belum dibukakan. Sebabnya Tuhan yang boleh membuka. Memberi hati yang baru. Sebagainya. Wah, kita di sini sudah. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah rancangan Allah. Oke, dalam hidup kita. That's why Tuhan sudah katakan dalam kitabnya. Aku sudah menyediakan kamu masa depan yang penuh harapan. Sebab dia sudah tahu itu. Apa yang kita akan buat. Dia sudah tahu Noka nanti akan jadi penginjil. Luar biasa. Oh, dia boleh berdoa membangkitkan orang mati. Haleluya. Itu Tuhan sudah nampak potensinya. Dia sudah nampak Sis N boleh menginjil juga. Menjadi nabiya yang luar biasa. Tuhan sedang persiapkan dia. Oke, Tuhan tahu pemula-pemulanya di mana. Bila kita sudah siap, akhirnya Tuhan buka scroll to now is the time. Ting. Dan kamu ada perubahan hati. Pemikiran yang baru. Cara pemikiran pun menjadi semakin terang. Kalau dulu, let's say, ini saya alami sendiri. Kalau dulu orang bagi tahu saya mimpi, saya coba untuk mentafsirnya menggunakan semua yang saya belajar. Oh ini kali ini. Oh. Tapi tidak tidak match juga. Hati saya tidak senang. Tuhan kenapa nih? Akhirnya Tuhan proses saya, proses. Bila saya kembali dipulihkan kembali lahir baliklah kembali kepada Tuhan selepas dari backslide and everything kembali kepada Tuhan lagi. Tuhan ampuni saya dan Tuhan proses. Sekarang bila mendengar wah ada damai. Oh berukah tidak saya tahu itu mimpi pun memang jenis begini wah Tuhan sedang tegur dia. Tapi akhirnya I know the Holy Spirit kadang-kadang tidak mau saya beritahu yang apa itu terus Derek. Wow, dia cakap beritahu ini. Wah, orang pun oh begini, happy dia. Wah, puji Tuhan. Oh, tapi sebenarnya in every dream itu sebenarnya Tuhan nyatakan kelemahan kita. Ya, Tuhan our own weaknesses, kita punya hati. Dalam mimpi tidak boleh tipu-tipu. Kalau kamu jenis yang pencuri, let's say begitulah, suka mencuri barang, sebab squatters masih ada, tanah itu masih ada. Tanah maksud saya, roh pencuri itu masih ada haknya dalam hidup, harus dikeluarkan. Dalam mimpi walaupun kita berusaha setidaklah, tapi dalam mimpi, wah saya mau ambil ini cantik. Ini Tuhan sedang beritahu kelemahan-kelemahan kita. Kadang-kadang Tuhan tidak bagi direct, banyak dia punya gambaran, tapi Holy Spirit say, oh ini spirit of mencuri ini. Tapi penyampaian kita lain. Kita katakan, wah Tuhan mau patahkan, mau bless kamu, mau lagi. Supaya apa itu sikap kamu untuk, bukan begitu, supaya kamu mengasihi orang lebih lagi, boleh memahami orang lain, boleh menghargai usaha orang lain. Kenapa begitu? Sebab bila kamu memahami usaha orang lain, barulah kamu tahu, kamu ambil hak orang lain itu salah. Ya, that is how is it. Oke? Jadi pemulihan ataupun pertobatan itu akan memulihkan kita kembali, mengembalikan kita kepada rancangan aslinya Tuhan. The original plan of God yang dia tulis dalam scrollnya. Amin. So when we pray, our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Itu termasuk semua hidup kita yang dia sudah catatkan. Lord, apapun yang kamu telah tetapkan dalam hidup saya, yang kamu tulis dalam kitab hidup saya, yang kamu tulis dalam scroll hidup saya, Tuhan, let it will be done. Persiapkan saya. Saya mau potensi saya, menjadi digenapi pada musim ini. Katakan seperti itu. Saya tidak mau stay the same. Saya tidak mau stay di sini saja. Kalau saya punya potensi ini boleh menghasilkan, membawa duit kepada kerajaanmu. Tuhan, saya mau itu. Keluarkan daripada saya. Fulfillment is coming. Minta Tuhan, make it fulfill in my life. Begitu. Lihat, digenapilah itu dalam hidup saya.
Oke. Jadi setiap nubuat-nubuat yang kamu dengar, sometimes itu adalah nubuat dari scroll kamu yang dulu, scroll kamu sekarang, ataupun scroll yang akan datang. Ya, so this is how we receive the kita punya nubuat. Sebab itu kadang-kadang kita terima nubuat, ini macam dulu, sudah saya lalu. Ya memang, sebab kadang-kala nubuat yang dulu itu sudah dimakan oleh pelahap-pelahap, sudah dimakan oleh belalang-belalang. That's why Tuhan mau itu dideclare kembali, diucapkan kembali, dibacakan kembali dalam hidupmu supaya itu menjadi berbuah dan berhasil kembali. Amin. Jadi jangan heran kamu terima nubuat yang sudah berlalu ataupun masa sekarang dan sebagainya, karena Tuhan memulihkan itu. Bila the realm of God, Tuhan ini bila kamu masuk dalam presence of God, tidak ada sense of time. Dia outside of time. Tuhan ini outside of time. Wah, ini makin dalam lagi ini ya. Tuhan tidak terikat dengan waktu. Tuhan katakan aku adalah Alfa dan Omega. Karena hanya ciptaannya yang ada awal dan akhir. Tetapi Tuhan itu di luar waktu. Bila Tuhan berbicara, dia kadangkala apa yang dia sampaikan kepada kita, semua direct to dari past, our present, our future tense. All the same. Cuma pemahaman dan penerimaan kita berbeza. Oke? That's why kita harus ada Roh Kudus untuk menginterpretasinya, untuk menerjemahkannya. Haleluya. That's why sangat bagus untuk kita ikut seminar mimpi dan penglihatan. Haleluya. Sebab kita bukan hanya mau belajar menginterpretasi, menerjemah mimpi. Actually semua itu adalah menginterpretasi apa yang kita terima dari Tuhan. Same principle, yaitu Holy Spirit. Roh Kudus yang menerjemahkannya bagi kita, memberi hikmat bagi kita. Tugas kita adalah belajar. Itu adalah skill. Kita tingkatkan untuk kita belajar 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Roh Kudus yang memberi tulisan. Kalau kita tidak tahu A, B, C, macam mana mau membaca? So we need our part. Kita perlu lakukan part kita, perlu lakukan part untuk Roh Kudus. Oke, sekarang kita masuk dalam isi. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Ini adalah kunci untuk memulihkan. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Oh, kita tunggu, kita punya bugem. Tolong kita hari ini. 14. Ayat atas lagi B. D. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Oke, ini kuncinya. Maka aku akan mendengar dari sorga apa? Mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka, atau memulihkan hidup mereka, memulihkan tanah mereka. Amin. Jadi Tuhan berkata dalam ayat ini, yang pertama adalah kita harus merendahkan diri kita. Oke, banyak sekali ayat firman Tuhan yang menunjukkan God resists the proud but give grace to the humble. Jadi kata lawan bagi rendah hati adalah kesombongan. Kunci untuk kita melihat sombong atau tidak, kita selidiki hati. Besar kita punya diri sendiri. The big me of us. Contoh dia, semua tentang kita. Oh, dia sakitkan hati saya lah Tuhan, macam mana saya boleh mengampuni? Itu soal kamu lagi. Kalau kamu melayani, sama juga saya datang Tuhan, orang tidak mau tengok saya. Tentang kamu lagi. Atau kamu melayani, karena bagus saya pergi melayani. Supaya nama saya semakin dikenal oleh orang. Supaya orang tahu saya begitu berkarunia. Semua tentang kamu lagi. Itu adalah contoh-contoh kesombongan. Bila selalu poin kepada diri kamu sendiri, itulah kesombongan. Contohnya sepiti juga adalah kesombongan. Contohnya Tuhan, saya kasihanlah Tuhan mengasihi diri sendiri. Seperti siapa? Si Israel itu. Dia kasihan, dia sakit hati, dia selalu sakit hati karena Yusuf mati. Sehingga dia mengabaikan anak-anak dia yang lain. Itu adalah kesombongan. Oke, so be careful. Semakin besar kesombongan dalam hidup kita, semakin besar pintu belalang-belalang pelahap itu datang menghancurkan hidup kita. Apa belalang pelahap? Musuh-musuh itu. Ya, so kita harus merendahkan diri. Oke.
Kasih karunia mengalir kepada orang yang rendah hati. Oke, tetapi orang yang memiliki hati yang sombong, hati yang keras, tidak boleh menerima kasih karunia-Nya Tuhan. Oke, ini kita harus ingat. Kasih karunia ini ada dua jenis. Pertama adalah itu diberikan kepada semua orang. Itulah kasih karunia apa? Yang menyelamatkan. Kasih karunia sesiapa yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat akan diselamatkan. Itu kasih karunia yang ditawarkan. Tetapi ada satu lagi kasih karunia yang memberi kekuatan. Empowering and transforming grace. Ini kasih karunia yang hanya boleh diterima oleh orang yang rendah hati. Oke, the empowering and transforming grace. Oke. Puji Tuhan. Jadi setiap orang yang ada nama Grace musim ini akan menerima hati yang baru. Oh, puji Tuhan. Rendah hati. Kamu tahu rendah hati ini sangat powerful. Sebab itu adalah hati Tuhan Yesus Kristus. Oh, when you have the humble heart, you will have everything in this world. Tidak ada yang boleh mencuri keselamatan kamu. Tidak ada yang boleh mematahkan imanmu, trustmu kepada Tuhan. Because you have the humble heart. Humble heart ini sangat dekat dengan Tuhan. But to get it, tidak boleh dengan kekuatan sendiri. Hanya Tuhan Yesus, hanya Bapa di sorga yang boleh memberikannya kepadamu. Bila kamu minta Tuhan, give me, give me. Ini adalah jenis ketuk pintu Tuhan. Ini bukan yang setakat give me Lord, satu kali. No. It must be with the desire, with the betul-betul mau semangat. And kamu tahu bahwa kenapa kamu minta itu. Bukan karena kamu mau duit saja. Tetapi karena kamu mau dekat. Kamu mau, you know the secret of it. Kamu tahu hikmat di sebalik hati, kerendahan hati ini. Kita boleh baca itu di mana sudah jauh, sudah sebab saya lupa cek kita. Di Amsal. Ini sifat kejahatan sudah. Amsal 22 ayat 4. Ini kunci dia. Kenapa kita perlu kerendahan hati? Ramai orang takut untuk ada duit. Bila dia kenal Tuhan, dia katakan, oh tidak mau, saya tidak mau. Sebab Tuhan katakan akar segala dosa adalah cinta akan uang. Tidak boleh ini. Oh dia takut ada duit banyak sedikit. Semua orang kaya itu dia katakan dosa, semua ini orang neraka ini. Oh, tidak boleh banyak duit. Oh, sebab dia takut duit. Tetapi ada juga orang yang terlalu mau duit. Sampai dia lupa Tuhan. So what is the tengah-tengah? Apakah keseimbangannya? Itu adalah soal hati. Amsal 22 ayat 4 ini kunci dia. Bila Tuhan mau kita penuh dengan kekayaan, kita penuh dengan berkat, but at the same time kita masih selamat di tangan Tuhan. Mari kita baca Amsal 2 ayat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wah, tiga-tiga semua kamu dapat. Kamu kaya, hormat, it mean orang kenal kamu. Nama kamu dikenali semua orang. And then kehidupan, kamu memiliki hidup yang kekal. Itu tidak dicuri dari kamu. So, seperti siapa? Ayub. Ayub kaya. Apalagi, semua orang kenal. Raja pun datang untuk minta nasihat dengan dia. Inilah Ayub selepas dia dipulihkan oleh Tuhan. Selepas dia pass the test. Tuhan mengembalikan dia punya blessing itu berlipat kali ganda lagi. Wah, puji Tuhan. Inilah ganjaran kepada kerendahan hati. Jadi minta Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan selidiki hatiku. Setiap kesombongan dalam hidup, Tuhan tolong bongkar. Saya mau memiliki hatimu, yaitu rendah hati. Then this is the ganjaran yang kita akan dapat. Sebab inilah yang langkah pertama untuk memulihkan tanah kita. Memulihkan hidup kita yang dulu. Memulihkan the restoration. Dipulihkan dalam musim ini. Dalam 2 Tawarik tadi apa? 7:14. Orang yang nama atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, apalagi mencari wajahku dan berbalik dari jalan yang jahat. Jadi
aku akan mendengarkan doanya dari sorga. Dan aku akan memulihkan negeri mereka ataupun hidup mereka. Jadi always remember the first step is memiliki kerendahan hati. Supaya kita boleh merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan hati, choose to be humble dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak boleh buat apa-apa. Kerendahan hati ini bukan sesuatu weakness. Ada orang yang salah tafsir ini. Oke, dia ingat kerendahan hati ini harus hidup sederhana. Biarlah seluar saya koyak-koyak. Ini rendah hati lah. Itu kesederhanaan yang salah itu. Nggak ada satu pastor dulu. Saya pernah kira mentor saya dalam dulu Pastor John Paul Jackson. Tuhan ajar dia. Masa itu dia sudah buka banyak gereja. Dan tiba-tiba something happen. Nama dia tiba-tiba diedar seluruh gereja, dikatakan dia sesat. And then pemimpin-pemimpin dia satu-satu keluar, gereja dia satu-satu tutup. So dia tanya Tuhan, betul kasih ini, salah kasih ini Tuhan. So Tuhan katakan, no, I want to kill the reputation. Because Tuhan bagi tahu dia, kalau ini tidak stop, the reputation will buat kamu sapemo lagi. So dia learn something, dia cakap reputation is pride. So dia ekstrim rendah hati pula. Oh, so apa dia buat? Dia sangat rendah hati, selipar, mau patah satu kali dia jahit. Oh, sebab ini rendah hati dia cakap. Seluar dia koyak, dia jahit. Ini rendah hati. Oh, so one time Tuhan tegur dia. No, ini kesombongan. Tuhan, kenapa pula? Dia kata, saya pakai ini, kamu tutup semua gereja. Saya begini pula, kamu cakap sombong lagi. Tuhan katakan, no, inilah dikatakan false humility. I want your heart, bukan di luar. So, barulah dia belajar. Oh, Lord give me. Baru dia paham bahwa yang hati itu hanya Tuhan yang boleh ubah. Dan saat dia meminta itu, Tuhan betul-betul bagi dia hati yang baru. Dia rasa ada perubahan hati. Then now dia tahu. Then bila orang puji nama dia oke. Selagi hati tidak settle, bukan Tuhan yang berikan. Bila orang puji nama kamu sedikit, kamu sudah malu-malu kucing. Indahlah, sudahlah. Katakan nih, Pastor Daud nih macam hebat lah, dia tafsir mimpi. Wah, kalau hati belum siap, ya Allah, dia tidaklah itu dari Tuhan lah, tapi belakang hebat kan. Saya orang puji hari ini. Ini puji Tuhan. At least syukur. Saya akan senang juga orang puji, tapi saya tidak hidup di dalam dia. Haleluya. Kalau dulu memang saya dulu itu habis itu. Mana-mana saya akan rasa tinggi itu. Oh, mana-mana saya cakap, kamu ada mimpi karena ini. Beritahu sedikit. Itu saya dulu. With wrong motive and everything. Bila orang mulai puji saya, wah bagus khotbah kamu. Wah kalau hati belum siap sudah rasa, hebatlah saya. So only God yang boleh bagi kita hati yang supaya betul-betul kita tidak rasa, bukan mencakap saja, oke? So ask from the Lord. Minta dengan Tuhan hati yang kerendahan hati ini. Sebab saya tahu hanya Tuhan yang boleh bagi. Saya rasa saya pernah bagi testimoni ini dulu. Kenapa saya boleh minta dengan Tuhan ini rendah hati? Sebab satu saya rasa Tuhan yang persiapkan saya sebab mungkin dalam the next scroll saya harus terima ini. Oh, so every buku yang saya baca, semua poin dia rendah hati. Saya baca John Bevere, the fokus yang saya nampak sana rendah hati. Rendah hati lagi. Saya baca buku Guillermo. Kamu kenal kan ya, Pastor Guillermo? Saya tidak tahu kamu kenal atau tidak. Dia sangat ada karunia untuk healing and everything. Dia buat itu, dia cakap di sana. The key is humility, humble heart. Ini lagi. Saya baca lagi testimoni yang lain, buku-buku yang lain semua, termasuk Heavenly Realm, Heavenly Man itu Yun, pun rendah hati. So saya minta dengan Tuhan, saya kata Tuhan, saya maulah ini. So the desire semakin kuat, sehingga saya menangis, merayu dengan Tuhan. Sebab saya tahu hati saya belum dewasa, saya boleh tahu hati saya. Saya kata masih lagi lah Tuhan. Orang puji saya masih lagi lah, saya macam kalau jalan tidak sentuh lantai, bukan ini bukan hati yang rendah hati ini saya cakap. Oh, so I really ask the Lord. Saya minta. Akhirnya satu waktu Tuhan bagi satu mimpi kepada
satu kakak, sister in Christ yang sama bertumbuh dengan waktu itu. Actually kakak ini selalu gaduh dengan saya. Tetapi Tuhan bagi dia mimpi. Hebat. Dengan dia katakan, Daud, David, dia cakap, semalam saya mimpi, tapi kamu jangan bangga. Dia cakap, apa? Dia cakap, saya nampak Tuhan bagi kamu satu mahkota, crown. Oh, crown apa? Tuhan cakap itu crown of humility. Oh, actually masa saya dengar tuh macam mau menangis sudah saya. Begini sudah mulut saya. Tapi cakap, oh, wah puji Tuhan. Wah, dia suka lah tuh. Dia cakap, wah, memang betul-betul saya suka waktu itu. Tapi saya diam. And I check my heart. Wah, kali ini betul. Because akhirnya saya mendapatkannya. Saya naik atas rumah. Saya meraung menangis. Tuhan, thank you. Itu first time saya menangis di kaki Tuhan. Because I desire it. Saya betul-betul mau itu. Tuhan, thank you Lord, thank you Lord. And then malam itu saya mau tes. Adakah perubahan hati saya? So saya baca Bible. Saya buka kisah para rasul. Wah, something happening. The word yang saya selalu baca waktu itu, sesuatu misteri. Macam saya baca satu pasal, satu ayat baris. Keep, macam ada suara. Oh ini. Actually ini. Arti dia ini. Kamu baca buku ini. Sampai pagi saya tidak tidur. Sebab I'm enjoying. Wah macam ini. Wah Tuhan. Now saya merasakan. But I thought, saya ingat saya sudah dapat kerendahan hati. Wah ini ada ujian lagi. Saya ingat saya sudah sangat rendah hati. So mana-mana saya bawa, saya cakap saya ada kerendahan hati. Oh. Dan memang waktu orang puji saya tidak rasa bangga lagi. I give glory to the Lord. Saya tahu itu Tuhan punya milik. Tetapi ada satu waktu, saya tidak tahu apa itu. Tetapi somehow saya makin sombong lah, ada kesombongan dia. Sehingga Tuhan tegur dari seorang pastor. Dia katakan, God tell you to guard your heart. Itu akar yang dulu mulai datang, dia cakap. Dan saya terus terkejut. Bila saya cek, wah saya mulai rasa kesombongan ada. Saya mulai rasa kalau orang tidak panggil saya untuk berkhotbah, saya ada rasa marah. Oh, bila ada orang komen khotbah saya mulai marah. Saya ada rasa marah. Dia ini macam tahu betul pula. Bila ada orang tegur saya dan saya tahu orang itu tidak tahu teologi ataupun baru Kristen yang mula-mula, siapa lah dia ini tegur saya. Oh, mulai ada kesombongan dan Tuhan tegur saya. And then waktu saya mulai sadar itu, saya baca satu buku. Saya lupa sudah tajuk buku dia. Tetapi buka saja, the first word yang keluar adalah to learn humility. The Jesus heart is lifetime, not just one time. Wah, oh sampai hidup pula ini Tuhan, cakap. So it means I need the more. Sehingga saya sudah selesai. So sehingga saya sudah dapat. Jadi Tuhan ingatkan saya, selalu have the teachable heart. So that's how we have the humble heart. Saya katakan ini sebab saya mau semua orang desire it. Sebab saya tahu saya melihat apa ganjaran kerendahan hati itu, apa dia punya efek, ya. Walaupun kita rasa, saya selalu rasa orang selalu cakap kamu sombong, kamu tidak siap. Banyak kata-kata ini saya dengar. Dia cakap, pastor itu pastor Daud belum ready lah, dia belum siap jadi pastor lah. Kamu kasih lepas dia jadi pastor. Satu orang di sana tidak layak lah dia. Kalau dulu saya tahu itu, memang saya cakap ini siapa nih. Sekarang I check my heart, oke, tak ada marah, macam happy pun ada. Yang buat saya itu happy sebab saya tidak ada sakit hati. Dan itu buat saya bersyukur depan Tuhan. Oh thank you Lord, thank you Jesus to guard my heart. Itu sangat bahaya. Sebab saya tahu kata-kata itu memang menyakitkan. Sukar untuk kita tapis kata-kata yang komen kita. Amin. Saya dulu memang begitu. Kena tegur sedikit walaupun saya cakap I'm humble heart. Tapi tidur. Tidak boleh tidur. Kenapa dia cakap saya begitu? Pusing lagi. Saya mau melakukan sesuatu. Kita mulai mau membuktikan diri sudah untuk orang itu. Dan I'm praise the Lord, saya tidak jadi begitu sudah. So, mungkin semakin tinggi Tuhan mau proses, ya. Bukan makin tinggi apa, makin the heart is processing more and more. Dan itu yang saya mau lihat di setiap kita di tempat ini. Itu yang saya mau lihat kepada setiap anak-anak Tuhan. Dalam banyak-banyak karunia. Kalau kamu mau karunia mau bangkitkan orang mati, apalagi kamu mau ada karunia bernubuat dan sebagainya, I believe Tuhan akan bagi kamu. Tapi
pastikan hati kamu siap supaya senang Tuhan buka scroll kamu nanti. Bila sampai waktunya, sudah waktunya, dia cuma top, tidak ada penundaan lagi. Ya, tidak ada lagi tunggu dulu. Tunggu dulu. Tuhan dengan Bapa di surga dan Roh Kudus kata belum siap anak ini. Kita bagi dia waktu lagi. Tapi bila hati kamu sudah siap, mereka sangat happy. Semua orang happy. Bila nih, satu hari lagi dia akan dapat potensi, the new potential, the new karunia. Kita akan bagi dia. Wah, kita akan melihat Noka yang baru. Wah, kita akan melihat Suki yang baru. Wah, kita akan melihat Fiona yang baru. Kita melihat Estowani yang baru. Mereka yang tidak sabar. Kita punya eyewitness in heaven. Semuanya menjadi saksi. Ada satu pastor bersaksi. Dia mati. Dia kemalangan. Ini lama saya lihat movie dia. Tapi pagi tadi sedang saya siapkan ini. Sambil saya dengar cerita tiba-tiba kan dia autoplay. Tiba-tiba sampai kesaksian si Pastor Don Piper. Dia adalah pastor yang kemalangan. Masa dia kemalangan, truk langgar dia. Semua hancur. Ini hancur, tulang dia semua hancur lah. Oke, tangan dia sampai begini. Yang tidak patah cuma tangan kanan. Ini semua darah sudah keluar, hidung keluar, ini semua keluar. It's mean on the spot mati. On the spot juga dia buka mata, dia di heaven. Dia di heaven. Pertama dia nampak, dia punya Datuk dia ini orang yang sangat hidup rohani. Dan dia itu yang dia nampak. Dan dia lihat, semua orang pun senyum. Dia semua orang yang dalam hidup dia, daripada dia punya jiran dia ini adalah dia cakap, saya ingat jiran ini sebab waktu kecil dia seorang yang bawa kami anak-anak yang berkeliaran, dia akan panggil kami naik kereta dia. Dia cakap, anak-anak kamu mau ke rumah Tuhan? Jadi semua anak-anak pun yes we want, so dia akan bawa di neighborhood tuh. Jadi ini jiran yang sangat bagus cakap. Di sana juga dia berdiri, dia senyum tengok dia. Dia cakap, kenapa kamu tahu saya di sini? Pastor dia cakap, we know you. We eyewitness every season of your life. Ada pengumuman. Setiap kali apa yang kamu akan lakukan, the heavenly word. Dalam kata heavenly word lah. Tidak tahu malaikat apakah yang umumkan. What the next thing you do? We knew it. Kamu akan datang hari ini. Tuhan sudah tulis di pengumuman itu, dia kata. Semua orang yang kenal dia, tunggu dia, termasuk kawan baik dia. Di sana juga semua. Dan dia cakap, walaupun saya ada istri, ada anak waktu itu, kalau boleh saya tidak mau balik lagi, dia cakap. Biarlah mereka. Perasaan dia waktu itu tidak mau balik. It's so good, the feeling is so good, dia katakan. Jadi apa yang berlaku di bumi pula dengan itu, Tuhan utus satu evangelis. Waktu dia lalu tempat itu, dia katakan, Tuhan katakan pergi mendoakan orang itu. Dia katakan semua polis, semua itu dokter, bomba, semua katakan kamu tidak boleh masuk sebab sangat teruk dengan itu darah semua mengalir. Tapi dia katakan Tuhan panggil saya untuk berdoa bagi dia. Akhirnya karena evangelis itu terdesak, dilepaskanlah dia. Oke, tapi kamu seorang saja. Dia pergi masuk sebab sudah ditutup kereta tuh, hancur. Ada dalam gambar tuh, actually. Kamu boleh ada dalam movie lagi ini. Dia pergi, dia berdoa. 1 jam dia berdoa. Dia bernyanyi, dia berdoa. Tiba-tiba sedang dia bernyanyi, last ke 1 jam itu tiba-tiba dia dengar ada orang ikut dia menyanyi. Contoh dia apa itu holy, begitulah. Tiba-tiba ada suara di bawah, holy, dia tengok di bawah. Sebenarnya sudah mati, tidak ada nyawa sudah waktu itu. Pastor Don Piper tuh. Tapi waktu dia berdoa, dia istighfar, ada 2 hal yang Tuhan mau dia istighfar. 1, dia hidup kembali dan tidak ada brain damage. Kamu tahu kalau otak tidak ada oksigen berapa menit, dia akan jadi cacat sudah kan. Dia 2 hal itu dia selalu ucap. No brain damage, dia akan hidup kembali. Dan akhirnya ketika dia dengar John Bible buka mata, holy juga wah haleluya, sebab dia tutup mata balik. Dia keluar, dia beritahu, dia hidup. Semua orang tidak mau percaya dia kata dia ini gila. Dari dia kan sebab paksa itu, jadi ambulan mau lari sudah, dia pergi tahan, dia baring di jalan raya. Kalau kamu tidak cek, kamu langkah mayat saya dulu, dia kata. Jadi akhirnya karena mau tutup hati si evangelis itu, pergilah satu nurse pergi cek. Pergilah dia cakap. Dia pun pergilah tekan nadi ada. Terus dia keluar, he's alive. Semua orang muda. Semua polis pun datang pergi cek. Dan akhirnya dipanggillah bomba untuk buka itu semua. Oke.
So apa yang saya mau katakan di sini, ketika Don Piper berada di sana, di heaven, dia nampak itu semua. Eyewitness kita, semua yang kenal kita, Tuhan akan umumkan. Dia tidak sabar untuk apa yang kita lakukan, the next step. Dia tahu itu. Dia tahu apa yang si Adam akan buat. Sudah ada pengumuman di sana Adam. Next step Adam buat apa? Tidak sabar. Orang yang kenal kamu di sana, wah, dicakap semua. Ada our eyewitness is praying for us deh. Mereka mendoakan bagi kita. Semua yang kita kenal, dia tahu itu. Ya, I believe semua yang kenal saudara-saudara kita, semua saya tahu bapak saya yang sudah meninggal juga. I know dia tidak sabar apa yang saya akan buat the next step. Oh, dia akan tengok mungkin ada newspaper, kita tidak tahu. Dia akan cari newspaper. Oh, ini dia Tommy. Ada Tommy. Oh, dia sudah ada anak. Wah, bestnya. Oh, ini. Wah, and then dia akan pergi pengumuman. Dia tanya, oh, Tuhan, what apa next? Apa akan Pastor Daud akan buat? Oh, the next 12 years. Ini yang akan berlaku dengan dia. Dia nampak sudah semua. So, dia akan pray. They will declare it for you. Begitu. Amin. Haleluya. Ini yang Don Piper katakan. Ada eyewitness di sana. Wah, best kan? Oh, dan dia katakan jangan masuk di neraka. Neraka is so real juga. Macam di heaven. Musuh kita actually tidak ada kuasa. Kalau kamu tahu kuasa Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Jatuh siung kudung. Oke, so kalau kamu tahu dan kenal kuasa Tuhan, kuasa mereka itu sangat tidak ada. It's like asap saja. Tapi yang boleh mereka pengaruh adalah emosi kita. Semakin kuat emosi kita dipengaruhi oleh dunia, semakin besarlah pengaruh di atas kamu. So when your emotion masih lagi dengan dunia, dia cuma boleh pengaruh emosi kamu. Emosi apa? Ketakutan, kemarahan. Bila iblis datang, dia akan intimidate kamu dengan ketakutan dia. Jauh kita pun akan rasa takut sebab dia boleh efek kita punya emosi saja. Tetapi iman kita, kuasa dari perkataan kita, mereka tidak boleh lawan. Bila kita katakan in the name of Jesus go, mereka tidak boleh lawan. Mereka katakan oh no, they need to keluar. Ya, so kuasa mereka tidak ada actually. So jangan Tuhan mau memulihkan tahun kita yang hilang, memulihkan tanah kita kembali. Mari kita pada saat ini kembali mendorong kita untuk meminta Tuhan memberikan hati yang rendah hati. Ya, berdoa kepada Tuhan, mencari wajahnya. Dan berbalik dari jalan yang jahat. Maka dia di sorga akan mendengarkan doa kita. Dan memulihkan negeri atau memulihkan hidup kita. Amin. Amin semuanya. Puji Tuhan yang masih setia bersama dengan kita di Zoom. Puji Tuhan ya.